Scorpio, datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juli. Seperti biasa ini general reading yang mana kalian ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai, jangan paksa untuk sesuai. Ya, kalau nggak sesuai, coba nonton moon sign kalian, juga rising atau ascendant sign kalian. Jadi ini untuk Scorpio, Sun, Moon, juga rising atau ascendant sign kalian. Cross watcher siapapun kalian yang lagi berurusan atau dealing dengan Scorpio, kalian welcome untuk join karena energi suka ketukar, energi kita suka ketukar dan suka kita, baik kata yang tepat lebih tepatnya adalah kita saling mengadopsi energi. Ya. Jadi kemungkinan besar message-nya juga bisa buat kalian. Oke, seperti kalian udah lihat di sini udah gue pre-shuffle dan udah gue buka ya. Gue akan buka bacaan kalian dengan maintain energi kalian dari Literary Witches Oracle Card, 3 kartu aja, dan 12 kartu tarot yang representasikan segala aspek kehidupan kalian, dan ke-12 zodiak yang mempengaruhi kalian dalam berchart kalian. Ya. Kalau kalian nggak tahu berchart kalian, di box description gue di situ ada link di mana kalian tinggal klik isi data-data kalian. Jangan lupa jam lahir kalian, itu penting untuk mendapatkan rising atau ascendant sign. Udah, itu aja. Sama gue akan buka juga, udah gue pre-shuffle tapi belum gue buka, dari Lenormand 3 kartu aja, dan akan gue tutup dengan Divine Wisdom Card. Udah gue pre-shuffle dan kalian dapat 2 ya. Oke, langsung aja dari Literary Witches Oracle Card. Kartu pertama, Emily Dickinson, The Soul, energi Neptune, tentang segala hal yang sifatnya spiritual, segala sesuatu yang beyond dari reality, dari material, dari duniawi ya. Energi Neptune di Pisces dan lagi retrograde. Jadi ada kemungkinan besar energinya itu kita diminta untuk, dengan energi retrograde kita diminta untuk reevaluasi ya, idealisme kita, konsep kita, pemahaman kita sendiri ya, tentang spiritual kita sendiri, tentang apalagi mimpi-mimpi kita, goal kita ya. Kita diminta untuk evaluasi itu. Pisces buat kalian itu ada di kreativitas. Di rumah kelima, di rumah kreativitas, intelligence, romance, love affairs ya. Bagaimana kalian mengekspresikan diri, dan tentang aktualisasi diri kalian, tentang anak-anak atau jiwa kekanak-kanakan kalian ya. Tentang masa kecil kalian juga mungkin ya. Tentang situasi baru atau proyek baru yang akan kalian mulai mungkin. Neptune retrograde di situ ya, buat kalian. Buat kita kali, gue Scorpio rising sign. Untuk kartu kedua kita dapat identity, jati diri kita sendiri. Apa sih sejatinya kita? Kita mau jadi apa sih? Kita itu siapa sih? Ya. Dalam amat sih Scorpio. Kalau nggak dalam bukan Scorpio kali ya. Gitu. Kartu ketiga, The Dark. Teralala kan? The Dark. Kegelapan itu sendiri. Neptune tadi, ya, itu biasanya energi Neptune kalau nggak retrograde itu sifatnya sangat ilusif dan halu, gitu. Jadi kadang-kadang nggak grounded, ngawang gitu. Entah itu yang namanya pengorbanan, entah itu namanya kebaikan ya, ngawang. Entah itu namanya kemanusiaan, entah itu whatever, ngawang, nggak grounded ya. Apapun itu alasannya, apapun itu pembenarannya, apapun itu justifikasinya. Oke, sekarang Neptune retrograde, artinya pakai kacamata yang bening, jangan yang berwarna, jadi biar nggak halu gitu. The Dark, kegelapan itu sendiri ya. Kita diminta untuk
terjun lagi lebih dalam ke dalam diri kita, tentang siapa diri kita, tentang ke dalam kegelapan kita sendiri. Keren kan? Keren. Kurang Scorpio apalagi coba ya kan? Alam bawah sadar kita, milk, kehidupan itu sendiri, sumber kehidupan ya. Dan tree, pohon kehidupan, nature, alamnya. Dan freedom, kebebasan. Oke, udah segitu aja untuk dari literary witches oracle card. Kita langsung ke tarot ya. Bagaimana dunia melihat kalian, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian kepada orang lain ya. Six of Cups. Entah kalian masih terlihat seperti anak-anak, entah kalian merasa terikat oleh anak-anak, entah kalian selalu terlihat happy-happy aja ya. Ini juga sifatnya juga memori ya, selalu bernostalgia. Dan itu sifatnya karmik loh, Six of Cups, ikat ya, entah itu memori, entah itu semua yang gue sebut tadi, memori kita, tentang past life kita, tentang twin flame kita, soulmate kita, tentang masa kecil kita, jiwa kanak-kanakan kita sendiri, jiwa karmik. Baiklah, untuk income, sumber penghasilan, tentang self worth, tentang nilai, prioritas, etika dalam bekerja, tentang materi, possession, materi yang kalian miliki, kalian dapat the moon. Ini energi Cancer, ada nada the sun di situ. Cancer itu buat kalian ada di, ini emosional ya, sesuatu yang tidak kalian ketahui. Ini ada secret di sini, ada rahasia. Oke. Ada rahasia tentang self worth, tentang nilai kalian, tentang value kalian. Ada yang tidak terungkapkan atau kalian tidak mau mengungkapkan. Ada yang tertekan secara emosional. Ada yang misteri. Di sumber penghasilan kalian, atau kalian tidak sanggup nominalkan. Baiklah, itu energi Cancer. Di rumahnya Cancer kalian dapat Knight of Pentacles, energinya Virgo. Kalian sedang menyiapkan untuk expansion ya. Kalian sedang menyiapkan, menyusun strategi, plan, rencana ya. Di rumahnya Virgo ada King of Pentacles. Untuk ekspansi, untuk yang namanya stabilitas, komitmen, struktur, dengan network, group of friends, harapan, bangun harapan ya. Ini energi Taurus, tapi King of Pentacles. Taurus itu di relationship, di rumahnya relationship ya. Di rumahnya Taurus kalian dapat Queen of Swords, energi Libra. Kalian diputer-puter ya. Artinya di sini ada gambarnya burungnya kalian ikat paruhnya supaya tidak ngomong, tapi kalian menutup mata kalian. Artinya di sini kalian diam. Kalian memilih diam atau kalian terdiam. Kalian belaga bego atau kalian belaga buta dengan yang ada dan diam. Lihat gambar ya. Burungnya paruhnya diikat dan ceweknya dia ngikat matanya, nutup matanya. Ini energi Libra. Di rumahnya Libra, di mana itu rumah ke-12 ya, karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar, Three of Wands. Kalian menanti, kalian sedang menunggu.
konfirmasi, notifikasi, progres, waktu yang tepat. Agak ruwet ya. Semoga kalian ngikutin gue ya. Untuk mengakhiri mungkin karma itu sendiri. Yang mana Cancer itu sendiri juga merepresentasi dari home and family, juga fondasi atau wanita dalam kehidupan kalian ya. Di home and family kalian dapat justice, energi Libra. Mungkin adanya ketidakseimbangan, ketidakadilan ya, yang kalian ingin tegakkan. Atau kalian ingin berkompromi. Anyway, di mindset, persepsi, komunikasi dengan lingkungan terdekat kalian tentang wawasan pengetahuan yang kalian ketahui saat ini, higher learning, dan aktivitas sosial, kalian dapat 5 of Cups. Kalian merasa kehilangan. Mungkin kalian kehilangan komunikasi dengan orang-orang terdekat, atau pemahaman-pemahaman kalian yang kalian harus tinggalkan. Yang jelas kalian merasa kehilangan ya. Untuk home, family, fondasi di rumah keempat ya, di rumahnya Aquarius, kalian dapat justice, energi Libra. Di rumah keempat ini, di rumahnya si Aquarius ini ya, itu ada Saturn lagi retrograde sekarang ya, yang mana ada pengulangan ya. Apapun yang kalian coba lupakan, tinggalkan, kuburkan, whatever ya, itu energi yang kembali lagi, karena energinya yang kemarin itu masih mengikat kita ya. Jadi kita ditarik lagi kembali. Yang namanya keluarga kali ya gitu, nggak mungkin kali ya dikat habis gitu kan. Cuman di situ masalahnya adalah adanya ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Kita dipaksa untuk menghadapi. Ini energi Libra, dan Libra itu adalah karma itu sendiri di rumah ke-12. Kalian menunggu waktu yang tepat. Kalian menunggu notifikasi, konfirmasi, whatever ya. News, berita, untuk mengambil keputusan untuk membangun lagi fondasi itu, untuk membangun baru lagi, atau memutuskan ya. Anyway, untuk kreativitas, romance, love affairs, aktualisasi diri, ekspresi anak-anak, kalian dapat Page of Cups, energinya Pisces, di rumahnya Pisces ya. Jadi ini mungkin ada permintaan maaf ya, mungkin ada permintaan maaf, atau ada yang mau minta maaf. Anyway, ada maaf di situ. Dan menjadi apa adanya layaknya anak-anak ya. Atau ini tentang jiwa kanak-kanakan kalian yang support intelligence kalian juga sebagai spons gitu kan, yang secara naturalnya gitu menjadi apa adanya seperti anak-anak. Di keseharian, kesehatan, efisiensi waktu, dan pelayanan terhadap orang lain, kalian dapat 9 of Swords. Kalian galau, cemas, khawatir oleh pikiran-pikiran kalian sendiri. Tapi di gambarnya sih kalian menghadapi. Itu anak kecil tuh lagi dibluffin sama, ditakut-takutin sama burung itu segede 5 kali lebih besar daripada anak itu sendiri ya. Wah, dia cuma mandangin doang, mandangin kecemasan dan pikirannya sendiri.
Untuk di relationship, Queen of Swords, energi Libra. Kalian mencoba untuk diam dan mengabaikan kenyataan yang ada. Ini energinya Libra ada di karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar kalian. Kalian menunggu kesempatan, kalian menunggu waktu yang tepat untuk menegakkan keadilan, ngebalancein yang tidak seimbang, atau berkompromi. Di masalah finansial, transformasi, people's money, partner resources, joint venture, properti, warisan, kalian dapat the orchard. Ini tentang hak atau hutang. Artinya ada sumber materi ya, yang tersedia untuk kalian, yang mungkin bukan punya kalian, atau memang punya kalian yang entah di mana. Yang jelas, energi itu ada untuk kalian gunakan. Sadari kalau memang itu bukan punya kalian dan kalian gunakan, suatu hari kalian harus bayar. Dan kalaupun ini artinya hutang, kalau sudah terjadi atau belum. Kalau belum terjadi artinya ini hak. Kalau sudah terjadi artinya hutang, kan gitu. Atau dari kalian mempunyai hak gitu. Kalian mempunyai hak yang nggak tahu di mana. Ya masih misteri lah. Tapi yang jelas potensi itu ada, sumber resources itu ada ya, untuk kalian gunakan. Untuk hal travel, foreign, hukum, perbedaan budaya, agama dan latar belakang, wisdom, filosofi, spiritual expansion, higher education, kalian dapat Knight of Pentacles, energi Virgo ya. Kalian coba untuk expand, higher education, kalian mencoba untuk lebih memperluas, untuk belajar lebih, kalian menyusun rencana, menyusun strategi untuk stabilitas kalian sendiri, struktur kalian sendiri ya. Energinya King of Pentacles, energi Taurus, yang mana ada di relationship kalian ya. Energi Queen of Swords tadi. Anyway, untuk masalah reputasi, karir, life goal, dan status, kalian dapat Eight of Swords. Kalian merasa terjebak. Sadari itu pikiran kalian sendiri. Eight of Swords. Kalian tidak terjebak. Kecemasan dan ketakutan kalian yang menjebak kalian sendiri. Eight of Swords itu habis Seven of Swords. Seven of Swords itu ada pengkhianatan. Pengkhianatan pada diri sendiri atau orang lain mengkhianati, whatever ya. Abis Seven itu Eight. Kita terjebak oleh tipuan kita sendiri, ilusi kita sendiri, pikiran kita sendiri. Eight. Yang kemudian di dalam seharian kalian Nine of Swords. Untuk network, group of friends, hopes, harapan, kemanusiaan, keadilan sosial, komunikasi dan teknologi, kalian dapat Taurus. Stabilitas, struktur, komitmen, nilai, value ya. Kalian mencoba memfilter network, friends sesuai dengan nilainya masing-masing. Karena Uranus ada di Taurus, dan Taurus itu di rumah relationship kalian. Bagaimana kalian ngefilter? Bagaimana kalian in relationship? Any kind of relationship ya, bisa partnership. Karma, untuk karma, ending, closure, limiting beliefs, dan alam bawah sadar kalian dapat Three of Wands.
Habis 3, 4, foundation itself. Jadi kalian sedang menunggu untuk membangun. Menunggu untuk membangun fondasi itu sendiri. Alam bawah sadar kalian, 9 of Pentacles. Kalian sanggup, kalian merasa sanggup, kalian merasa bebas, mandiri, cukup dengan apapun itu yang kalian punya. Kalian merasa cukup. Ini energinya jomblo. The Fool, energi Aries, ya. Kalian siap menempuh apapun itu resikonya, yang kalian sendiri juga nggak tahu apapun itu, tapi kalian punya keyakinan dan iman yang kuat kalau segala sesuatunya akan baik-baik saja. Aries, di kesehari-harian kalian yang kalian selalu galau, kalian ingin memulai sesuatu yang baru dan kalian akan tempuh apapun itu resikonya. Two of Wands, kalian dalam persimpangan jalan. Ace of Cups, cita-cita baru. Seven of Swords, pengkhianatan. Four of Wands, tentang fondasi itu sendiri. Rumah, properti, home. Sekarang kita lihat aspek planet di bulan Juli, dan dampaknya apa sih buat Scorpio. Ini ada T-square yang sangat bang, eksplosif ya, di awal bulan Juli, yang mana itu dari tanggal 1 ya. T-square Saturn, Uranus, dan Mars, Venus ya. Saturn ada di home, justice ya, kalian menuntut keadilan. Saturn retrograde yang mengikat kita ya. Uranus di relationship. Bagaimana sejatinya kita dalam membangun relationship. Queen of Swords, ini sifatnya karma. Kelar nggak kelar, kompromi atau kompromi. Bicara. Mars dan Venus ada di Leo, di mana kalian merasa terjebak di karir, reputasi, life's goal, dan status. Karena kalian sudah membohongi atau mengkhianati diri kalian sendiri. Sun trine Neptune, Sun di Cancer. Travel, foreign, Knight of, di rumah ke-9 ya. Knight of Pentacles, energinya Virgo. Kalian yang ingin menyusun, ingin expand ya, ingin memperluas. Kalian menyusun rencana, strategi ya, plan untuk membangun struktur ya. Kalian dapat Sun, pencerahan di situ ya, yang disupport oleh Neptune. Neptune di Pisces dengan kreativitas kalian sendiri. Page of Cups, kalian ingin memulai sesuatu yang baru dengan kreativitas intelektual kalian ya, aktualisasi diri kalian, ekspresi diri kalian ya. Ini energinya positif, Scorpio. Okay. Sun oposisi Pluto ya. Knight of Pentacles, Sun masih di Cancer. Nah, oposisi Pluto di Capricorn. Pluto itu transformasi ya. Jadi untuk pencerahan dalam membangun apapun itu strategi dan rencana untuk struktur kalian harus bisa merasa kehilangan dengan pemahaman yang lama, dengan persepsi yang lama ya. Entah itu komunikasi, aktivitas sosial kalian, karena kalian sudah sadar akan value kalian sendiri gitu.
Mars quincunx Neptune. Mars di Leo, quincunx Neptune. Mars di Leo, Mars di Leo. Ya, rumah ke-10, karir, reputasi, life goal, dan status. Kalian yang merasa terjebak karena kalian mengkhianati diri kalian sendiri, ya. Quincunx Neptune. Ilusif kalian, halusinasi kalian oleh idealisme kalian sendiri yang namanya berkorban atau mengorbankan diri itu nggak pernah benar, right? Scorp. Mars quincunx Pluto. Lagi-lagi Mars, ya, di karir kalian, reputasi kalian, life goal kalian, dan Pluto. Pluto transformasi. Kalian siap untuk kehilangan. Kalian harus bisa siap merasa untuk kehilangan. Apapun itu pemahamannya, apapun itu persepsinya, apapun itu justifikasinya. Ya. Mars oposisi Jupiter. Lagi-lagi balik ke Pisces. Sadari kita terjebak oleh ilusinya kita sendiri. Jadilah apa adanya seperti anak kecil. Karena itu yang ngeblok. Jupiter itu expand. Kalian ingin untuk expand. Sun oposisi Saturn, ya. Sun masih di Cancer. Enggak. Juli 25. Sun udah di Leo. Sun King of Pentacles, energi Taurus, ya. Stability, commitment, struktur, nilai, groups of friends, network, hopes, dan Pluto, enggak ada Sun, ya, oposisi Saturn di rumah, ya, justice, in home, family, dan fondasi. Sun trine Chiron. Chiron itu di Aries, ya. Sun udah di Leo. Chiron healing di keseharian kalian atas kegalauan dan kecemasan kalian sendiri, ya. Itu untuk bisa membangun stabilitas, nilai, dan struktur komitmen pada diri kalian sendiri, dengan diri kalian sendiri. Sun square Uranus, ya, dan relationship. Uranus ada di Taurus, dan basically ini energi Taurus, dan ini energi Libra di karma, Three of Wands, penantian, sesuatu yang harus berakhir, mungkin tentang limiting beliefs kalian sendiri, kesadaran kalian sendiri untuk bertindak, untuk membangun fondasi. Oke, udah segitu aja dari tarot. Sekarang gua akan buka Lenormand, 3 kartu aja, ya. Apa yang terjadi pada Scorpio, Sun, Moon, Rising Signs di bulan Juli? Apa yang terjadi pada Scorpio, Sun, Moon, Rising Signs di bulan Juli? Apa yang terjadi pada Scorpio, Sun, Moon, Rising Signs di bulan Juli? Apa yang terjadi pada Scorpio, Sun, Moon, Rising Signs di bulan Juli? Time, Ship, Flower, cakep. Alam bawah sadar, Kompas. Time, waktu,
waktu dan ruang itu ilusi, right? Karena itu hanya sebuah konsep dari kita sendiri manusia, hanya untuk membicarakan, membahasakan sebuah masa atau energi, right? Tapi karena apa? Karena waktu kita yang di bumi ini, kehidupan kita itu terbatas. Jadi kita harus konsepkan gitu. Yang sebenar-benarnya kalau kita ngomong berdasarkan spiritual, berdasarkan jiwa, nggak ada waktu itu. Tapi setelah kita menjasar di bumi, di dunia ini gitu, waktu kita terbatas untuk membangun atau mendapatkan keberuntungan kita itu sendiri, harapan-harapan kita itu sendiri. Tapi semua itu ada prosesnya, ada perjalanannya, sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan oleh kita sendiri. Alam bawah sadar kita kompas, arahnya kemana? Tahu nggak kita arahnya kemana? Bawahnya lagi ada dog, setia patuh. Di bawahnya lagi destiny itu sendiri. Oke. Ini sih kata lainnya ya, Scorp. Udah saatnya kita berproses gitu. Atau udah waktunya kita untuk feeling lucky, feeling lucky gitu. Ya kan? Dari Divine Wisdom Card kita dapat 2 nih. Gue bacain nih. You must first see yourself as worthy before you can see another as worthy. You must first see yourself as blessed before you can see another as blessed. You must first know yourself to be holy, because you can acknowledge holiness in another. Kita harus bisa melihat diri kita itu bernilai sebelum kita bisa melihat orang lain bernilai. Kita harus bisa melihat diri kita itu terberkati sebelum kita bisa melihat orang lain itu adalah berkat. Kita harus bisa melihat diri kita sendiri sebagai suci sebelum kita bisa mengakui orang lain itu suci. Screenshot supaya bisa kalian zoom dan translate sendiri ya. Semoga pemahaman gue bisa bantu. Yang kedua, there can be only one purpose for relationships and for all of life to be and to decide who you really are. Akan ada hanya satu tujuan dalam relationship dan untuk semua kehidupan, untuk semua hidup, untuk menjadi dan untuk memutuskan siapa dirinya. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Kalau memang resonate jangan lupa untuk like, comment, share. Kalau belum subscribe, subscribe ya. Sampai ketemu.